Shalom anak-anak yang hebat dan luar biasa. Halo Ibu. Shalom Hari Ibu. ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 6 SD. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran 8, tema memuliakan Tuhan dengan belajar. Terambil dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 dan 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 10. Next, Ibu. Sebelum itu anak-anak, marilah kita berdoa bersama untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Yesus buat setiap berkat dan kasih-Mu. Hari ini kami akan belajar. Berkati pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama-Mu, Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tujuan pembelajarannya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan makna belajar sebagai wujud memuliakan Tuhan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap belajar yang memuliakan Tuhan, dan siswa dapat mengetahui cara-cara belajar yang memuliakan Tuhan. Maaf Ibu, pertanyaannya dulu. Ya, di sini ada pertanyaan anak-anak. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan yaitu sejak usia berapa seseorang belajar dan pada usia berapakah ia berhenti belajar? Jawabannya yaitu proses yang terjadi sejak lahir sampai mati, atau istilah dalam bahasa Inggris menyebutkan from womb to tomb. Artinya sejak dari rahim ibu hingga ke rahim bumi atau liang kubur. Jawaban pada umumnya adalah manusia belajar ketika ia memasuki usia bersekolah, yaitu 6 tahun. Dan berhenti belajar kalau sudah tua dan tidak bisa membaca lagi. Itu jawaban yang salah. Yang benar. Belajar berarti kita menggunakan akal pikiran, perkataan, keinginan atau kehendak yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tentu kita pakai secara bijak lalu mengusahakan hidup yang lebih baik. Belajar tidak hanya ketika sekolah, belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan apa saja. Belajar bukanlah sekedar menulis dan membaca, tetapi juga memberikan makna atas apa yang dilihat, direncanakan, dan dilakukan. Artinya dengan begitu, kamu tahu bahwa lewat aktivitas atau peristiwa apapun, kita dapat belajar dan memuliakan Tuhan. Yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 10, Salomo anak Raja Daud, Raja Israel kedua, dikenal sebagai raja yang paling bijaksana. Karena ia minta hikmat kepada Tuhan, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu ini.
Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, ia tidak meminta kekayaan. Orang Kristen harus memuliakan Tuhan dalam setiap hal yang dilakukannya. Belajar juga sebagai salah satu cara dan bentuk memuliakan Tuhan, karena kita sering melihat peserta didik Kristen yang tidak memuliakan Tuhan di dalam studinya, padahal secara kognitif ia paham bahwa sebagai seorang Kristen ia harus memuliakan Tuhan. Kepintaran atau kecerdasan yang manusia miliki berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari yang lain atau hanya berasal dari usaha sendiri. Manusia itulah sebabnya. Ketika manusia menggunakan akal dan pikirannya, berarti manusia sedang memuliakan Tuhan. Orang yang mengatakan bahwa kepandaian dan kemampuan yang dimiliki karena usahanya sendiri disebut orang sombong. Salomo dalam kitab Amsal memiliki pesan hikmat kebijaksanaan yang dalam bersumber dari Tuhan. Ia memuliakan Tuhan dengan hikmat juga berasal dari Tuhan. Salomo dalam awal kitab Amsal ini mengatakan bahwa melalui pendidikan yang akan pandai, tahu dan melakukan apa yang benar, adil, dan jujur, dan juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat. Amsal mengatakan bahwa awal dari semua pendidikan dan hikmat adalah dari Tuhan sendiri. Karena Tuhanlah sumber hikmat, karena itu setiap orang yang sudah mendapat hikmat dan didikan harus menerapkan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Sikap belajar yang memuliakan Tuhan. Yang pertama, Ibu. Yang pertama, belajar sungguh-sungguh. Kedua, Ibu, yang tadi. Yang kedua, berdoa. Berdoa saat memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Dan yang ketiga, bukan sombongkan diri, tetapi dengan belajar berusaha memuliakan Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Di sini antara lain kesempatan belajar. Kita bersyukur memiliki kesempatan untuk bersekolah. Tidak semua anak-anak memiliki kesempatan untuk sekolah. Yang pertama, ada anak yang tidak sekolah karena orang tuanya tidak mempunyai uang untuk menyekolahkan mereka. Dan yang kedua, ada juga anak yang sakit dan harus dirawat sehingga tidak bisa merasakan. Lanjut, Ibu. Di sini ada orang, ini Ibu. Cara yang tadi, Bu, yang pertama. Ini? Yang cara-cara. Oke. Ya, Ibu. Cara-cara memuliakan Tuhan dengan belajar. Yang pertama, untuk mendapatkan nilai di sekolah, ada dua cara. Cara pertama adalah belajar dengan penuh tanggung jawab sebagai respon atas anugerah Allah, akal budi yang sudah dilimpahkan baginya. Memiliki waktu belajar pun sudah merupakan suatu anugerah di dalam proses belajar. B, cara kedua adalah cara-cara yang
tidak baik seperti menyontek. Yang tadi pertama Ibu, yang ada 2 orang, yaitu Ibu. Di sini ada orang-orang yang sudah bijak di dalam ayat 5, terus menambahkan ilmu dan mengembangkan ilmu yang telah ia miliki. Artinya seseorang tidak berhenti belajar meskipun ia telah melewati sebuah tahapan pendidikan. Misalnya sarjana, tetapi satu pengetahuan yang dimaksud dalam kitab Amsal berasal dari takut akan Tuhan. Sikap kagum dan hormat kepada Tuhan adalah sikap yang akan membuat pengalaman dan didikan menghasilkan hikmat yang bertujuan kebersamaan dan keadilan. B. Orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita. Dengan belajar, kita pun bersyukur untuk guru, teman-teman, orang tua, bahkan pegawai yang ada di sekolah kita yang telah menunjang dalam belajar. Jika orientasi utamanya adalah untuk kemuliaan diri atau mendapatkan pujian karena nilai yang tinggi, maka seorang peserta didik Kristen dapat tergoda untuk menggunakan cara kedua, karena cara kedua ini merupakan jalan pintas yang tidak melelahkan dan tidak merepotkan. Dengan demikian, seorang peserta didik Kristen dapat melakukan 2 kesalahan karena menggunakan cara kedua, yaitu tidak memuliakan Tuhan dalam menjalani proses belajar, dan yang kedua adalah mencapai tujuan akhir yang salah. Kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Karena itu, tidak ada seorang manusia yang pantas menyombongkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang ia miliki. Tuhanlah yang menganugerahkan akal dan budi kepada setiap manusia. Karena itu manusia haruslah menggunakannya dalam baik dengan belajar secara jujur dan benar, agar ia memuliakan Tuhan pada akhirnya kelak. Pengetahuan itu ia pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum kita berdoa, ada tugas yang harus Ibu berikan kepada kalian untuk mengerjakan di rumah masing-masing. Di sini ada 10 soal. Ini soal ini ya kayak tugas ya. Oke. Tadi guru memberikan tugas. Oke, udah. Baik, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa bersama. Tuhan, Engkaulah sumber pengetahuan dan hikmat dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk belajar dengan tekun, baik, dan jujur setiap hari, agar kami memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, tolonglah kami menjadi pelajar yang baik dan tidak menyombongkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan.